Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Banyak perkara ya akhul Islam, hal-hal yang merusak dakwah. Karena merusak itu lebih mudah daripada membangun. Antum membangun rumah bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi kalau untuk menghancurkan rumah, seminggu pun nggak sampai. Demikian pula membina dakwah itu butuh kepada puluhan tahun. Tapi untuk merusak dakwah, maka itu mungkin ya dalam sekejap mata akan rusak dan hancur. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, beliau berusaha untuk menutup segala macam lubang yang bisa merusak dakwah. Ya. Sehingga pada waktu itu dakwah betul-betul terjaga. Sehingga pada waktu itu betul-betul ikhwatul Islam azani Allah, ya, orang-orang yang ingin merusak citra dakwah ini tidak mampu untuk ya merusaknya dari pintu manapun juga. Dan ini adalah tugas kita bersama, antara ustadz maupun murid. Semuanya harus ada keinginan untuk menjaga dakwah, citra dakwah itu sendiri. Orang-orang yang tidak suka kepada dakwah itu pasti banyak. Ya. Rasulullah dahulu para rasul mempunyai apa? Musuh-musuh yang tidak suka kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka berusaha untuk menikam dakwah Rasulullah, mereka tidak mampu. Lalu apa hal-hal atau perusak dakwah itu sendiri? Yang pertama yaitu kurangnya ilmu, adamul ilm. Dan ini faktor yang paling berat. Kenapa demikian? Karena ilmu itu adalah merupakan modal segala sesuatu. Ketika seseorang karena kurangnya ilmu akhirnya menyebabkan apa? Ya otomatis dia akan ya menyampaikan keilmuan dengan kurang itu, akan kurang pula dia menggambarkan kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 108 berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Seperti apa jalanku? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah di atas basirah dan orang-orang yang mengikuti Rasul itu di atas basirah. Apa yang dimaksud dengan basirah? Basirah itu artinya keilmuan yang dalam. Sebuah harga mati bagi seorang yang ingin berdakwah, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa ilmu itu adalah sebagai sebuah modal. Iya. Makanya ya akhi, kurangnya ilmu akan memberikan dampak apa? Kerusakan di mana-mana. Yang pertama, berfatwa tanpa ilmu.
Muncul orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu adallu. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya manusia, tapi Allah cabut ilmu itu dengan diwafatkannya apa? Para ulama. Sehingga kata Rasulullah, apabila Allah tidak menyisakan lagi para ulama, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Allah berfirman apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah itu fahisyah dan dosa, dan berbuat zalim dengan tanpa hak, dan berbuat syirik. Tuh lihat, kata Ibnu Qayyim di sini Allah memulai dari yang kecil dulu. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Berapa banyak kesesatan muncul akibat berkata tanpa ilmu? Berapa banyak bid'ah, khurafat dan yang lainnya muncul akibat apa? Berkata tanpa ilmu. Hendaknya kita terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat, para tabi'in, para ulama sangat takut berkata tanpa ilmu. Imam Malik pernah didatangi oleh orang Arab Badawi. Ditanya 10 pertanyaan. Ternyata semuanya dijawab oleh Imam Malik, la adri, saya enggak tahu. Ketika ditanya, hai Imam Malik, engkau jawab semua pertanyaanku dengan tidak tahu. Lalu apa yang akan saya bawa ya kepada kaumku? Apa kata Imam Malik? Bilang saja ke mereka Imam Malik tidak tahu apa-apa, selesai. Mana ada ustadz yang di zaman sekarang berani begitu, Pak? Terkadang kan mau ngomong nggak tahu tuh berat banget, nanti dikatain bodoh lah. Ya, akhirnya apa? Dipaksa-paksa ngejawab pertanyaan padahal nggak tahu. Akhirnya muter sampai situ. Akhirnya orang jadi bingung, maksudnya apa ustadz itu? Padahal ustadznya nggak tahu gitu kan. Yang kedua, Pak, tanamkan kepada diri kita bahwasanya berkata tidak tahu itu adalah keselamatan dari api neraka. Makanya kata para ulama, la adri nisful ilm. Perkataan seseorang saya tidak tahu itu adalah setengah agama, setengah keilmuan seseorang. Hanya para ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kamu ahli dzikr, ahli Al-Qur'an wal hadis, ahli dalam Al-Qur'an dan hadis, tanya kepada mereka. Ya. Jangan merasa diri kita, Masya Allah saya ini sudah punya ilmu banyak. Jangan merasa diri kita hanya Masya Allah sudah ceramah sana sini, merasa malu untuk berkata tidak tahu, subhanallah. Rusak yang kedua, yaitu ketidakikhlasan yang menghampiri jiwa-jiwa orang yang ingin berdakwah. Barangkali di awal berdakwah dia ikhlas, tapi sudah ketika mulai namanya melambung, mulai Pak cinta popularitas. Iya. Barangkali ada orang yang Masya Allah merasa ingin punya andil dalam dakwah. Saya ingin ya berdakwah. Saya memang tidak punya ilmu, setidaknya saya mau jadi panitia dakwah.
bikin majelis taklim MT. Iya. Alhamdulillah ternyata majelis taklimnya besar. Mulai Pak, syaitan masuk ke dalam hati seorang hamba. Setan berkata, kamu kan punya andil. Kalau bukan karena kamu, dakwah tidak akan sehebat ini. Nah, mulailah. Ketidakikhlasan pun mulai muncul. Iya. Hati-hati, ini bisa merusak dakwah. Hal itu akan bisa terasa Pak, ketika misalnya ada saingan muncul, mulai, kurang ajar ini. Kan mulai kan hatinya panas. Iya. Hati-hati Pak, ini bisa. Seorang ustadz, ketika dia dakwahnya tidak ikhlas, mencari popularitas, ketenaran dan yang lainnya, itu bisa merusak dakwah. Keikhlasan itu yang mencegah seseorang untuk dimasuki rasa ujub. Ujub. Makanya setiap kita, setiap antum semuanya yang begitu alhamdulillah sedang semangat untuk berdakwah, selalu introspeksi diri lagi, ya. Ingat bahwasanya dakwah itu milik Allah. Seorang yang berdakwah hendaklah ikhlas. Jangan sekali-kali ia berdakwah kepada dirinya. Jangan sekali-kali ia berdakwah kepada organisasinya. Jangan sesekali seseorang berdakwah kepada perhimpunannya. Bahaya. Karena ketika seseorang sudah mulai ya fanatik itu, ya berdakwah kepada dirinya, ketika dirinya diselisihi dia marah. Ketika majelis taklimnya disaingi orang, marah. Padahal kan mereka juga sama-sama ingin menyebarkan dakwah. Allah di sini mengisyaratkan dalam surat Yusuf ayat 108 tadi. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakan hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada kelompok, bukan dakwah kepada diri sendiri. Kata Rasulullah, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun." Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Walakin bitahrishi bainahum, akan tetapi ada cara lain, yaitu dengan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Antum kagum sama seorang ustadz, Masya Allah, Ustadz Fulan ini ana Masya Allah fans deh sama dia. Iya. Terkadang kekaguman itu Pak menyebabkan kita fanatik buta. Nah fanatik buta itulah nanti yang akan menjadikan alat buat setan untuk menumbuhkan apa? Perselisihan. Akhirnya ada hizb ustadz ini, pokoknya pembela ustadz ini mati-matian sudah. Akhirnya ketika misalnya ada ustadz lain yang sedikit mengkritik ustadz tersebut, langsung disikapi, wah ini ustadz ini berarti ada sesuatunya nih ustadz. Kenapa? Karena dia mengkritik ustadz saya. Waduh, ini kok jadi gini? Tidak bisa. Ditumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Apalagi Pak, yang namanya da'i itu terkadang egonya paling tinggi. Merasa dirinya punya ilmu, merasa dirinya ini terkadang ya, mohon maaf, terkadang ketika melihat ada da'i lain yang pengikutnya lebih banyak, ya panas juga. Itu selalu ada. Jangankan da'i, ulama dulu aja begitu. Dahulu kenapa Imam Bukhari sampai dituduh oleh Imam Yahya Adz-Dzuhli sebagai Jahmi? Imam Bukhari datang ke Nisafur, akhirnya kajiannya Muhammad Yahya Adz-Dzuhli kosong melompong. Semua murid-muridnya beliau datang ke Imam Bukhari, duduk tadinya Imam Yahya Adz-Dzuhli mengizinkan, silahkan. Lama-lama ya setan pinter Pak. Kedengkian masuk.
Kebetulan terdengar kata sesuatu yang tidak baik dari Imam Bukhari. Setan pun disinilah. Akhirnya dia pun mengatakan, ya, siapa yang duduk bersama Imam Bukhari silahkan pergi dari tempat saya. Lalu kemudian beliau pun menuduh Imam Bukhari sebagai Jahmi. Sampai akhirnya Imam Bukhari diusir dari Nisapur, bayangkan. Padahal beritanya nggak benar. Ya, keikhlasan itu menjadikan kita siap untuk dikritik orang. Makanya kata Al-Imam Adz-Dzahabi, tanda orang ikhlas itu apa? Ketika beliau mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, kata Ibrahim bin Adham apa? Ma'arafallaha man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Kemudian Imam Adz-Dzahabi memberikan komentar. Komentarnya bagus sekali. Wa alamatul mukhlis alladzi qad ahabba syuhrah. Tanda orang yang ikhlas, yang terkadang barangkali ia ada perasaan cinta ketenaran. Karena yang namanya cinta ketenaran pasti ada pada setiap orang biasanya. Suka ada gitu. Bukan tidak ada sama sekali, suka ada. Annahu idza aiba ala fi'li, bahwa dia kalau diingatkan akan kesalahan dia, lam yuharrid, hatinya tidak panas. Yang ketiga, yaitu gulu, semangat yang keterlaluan. Emang gak boleh semangat Ustadz? Boleh. Semangat boleh Pak. Yang salah itu kalau sudah gulu, berlebihan, overload. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang begitu semangat. Mungkin antum kisahnya sudah dengar kan? Ada seorang sahabat jadi imam sholat isya. Rupanya baca surat Al-Baqarah. Bayangkan. Al-Baqarah itu 2,5 juz Mas. Antum ini ya sholat imamnya baca surat Amayat Tasa'alun aja udah dahem-dahem terkadang. Ini lama banget sih. Udah gitu ini Al-Baqarah lagi Mas. Masya Allah Al-Baqarah. Akhirnya salah satu makmum pun keluar. Dilaporkanlah kepada si imam tadi, bahwa si fulan keluar tadi waktu kamu sholat. Kata si imam itu orang munafik gitu. Rupanya terdengarlah ke telinga orang yang dituduh munafik ini, nggak terima dia. Datang ke Rasulullah. Rupanya Rasulullah marah, dipanggilnya si imam itu. Kata Rasulullah, "Afattan anta? Apakah Anda hendak memfitnah manusia?" Dalam kisah lain yang dikatakan Abu Daud, ada seorang laki-laki datang, "Ya Rasulullah, inilah ata'akhir anis salah mimma yutilu bina fulan." Aku ini selalu terlambat sholat subuh karena imamnya panjang banget ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun kata Abdullah bin Umar, tak pernah aku melihat semarah itu. Rasulullah naik mimbar dan berkata, "Inna minkum munaffirin." Di antara kalian ini ada yang membuat orang lari, kata Rasulullah. Gara-gara dia jadi imam panjang banget, Pak. Di antara kita ada yang sedang semangat, dia mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Tapi semangatnya keterlaluan. Akhirnya apa ya akhal Islam azani Allah, ia pun melakukan ya sikap-sikap yang arogan. Tidak baik. Akhirnya membuat orang lari. Tidak baik ya akhi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru." Berikan kemudahan, jangan kalian bikin orang susah. Lihat bagaimana Rasulullah prakteknya dalam berdakwah, Pak. Memberikan kemudahan. Ada orang Bapak sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya mau sholatnya 3 waktu saja." Orang Arab Bedawi tahu sendiri. Rasulullah menerima, silahkan. Asal dia masuk Islam dulu. Rupanya setelah dia sholat, dia merasakan ketenangan.
merasakan kenikmatan. Akhirnya yang tadinya dia ngomong tiga waktu, jadi 5 waktu. Ada lagi orang datang ya kepada Rasulullah, ada orang yang berkata, saya masuk Islam tadinya karena harta. Diberikan oleh Muhammad harta yang sangat banyak sekali, saya masuk Islam. Tapi lama-lama ternyata keinginan untuk harta itu hilang. Ketika akidah sudah mulai kuat dan kokoh. Itu Pak, makanya dakwah itu butuh kesabaran Pak. Kita terkadang ya akhi ya, merasa sudah Masya Allah nyunah, berjenggot di atas mata kaki, gadoknya hitam. Kemudian melihat ada orang baru ngaji, lah jenggotnya pelontos, di bawah mata kaki lagi, ya, dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya apa? Ya mau ngajinya ketakutan, emang gua hantu apa katanya? Masya Allah ya Rabbi. Ya jangan begitu Mas. Kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan. Alhamdulillah dia mau ngaji, alhamdulillah. Sebagaimana Anda dulu barangkali ketika Anda baru mengenal dakwah, Anda merasa heran, Anda ingin tahu. Dia pun baru ngaji, dia ingin tahu. Ya. Biarkan dia dulu mempelajari, nanti insya Allah kalau akidah sudah kuat ya akhi, kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, barangkali dia akan lebih baik daripada Anda. Iya kan? Iya. Makanya ya akhi azani Allah wa yakum, ya justru pada waktu itu kita melihat orang yang mau ngaji itu Masya Allah, berikan senyum Anda yang manis. Bukankah tersenyum kepada sesama muslim itu sedekah? Ya. Iya. Berikan sambutan Anda yang hangat. Sehingga pada waktu itu orang yang tertarik, orang akan melihat semakin indah dakwah ini. Iya ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Terkadang sikap gulu, ya sikap yang berlebih-lebihan, semangat yang terlalu ekstrim itu akhirnya menjadikan seseorang lupa kepada ilmunya sendiri. Iya, dia belajar tahu, selama belajar ngaji sama ustadz, oh harus begini ya. Tapi karena lagi semangat, itu ilmunya lupa. Iya. Nah ini akal Islam azan ya Allah, memang subhanallah terkadang untuk mempraktikkan ilmu agak sulit. Iya. Ada ikhwan kalau lewat masyarakat, wala salam, wala kalam, wala to'am. Senyum aja enggak. Abasa wa tawalla. Iya, bermuka masam sudah. Hasum kata orang Sunda. Pak, kalau yang lewat preman, orang nggak mau peduli. Kalau preman lewat nggak salam, cuek aja orang, bodoh amat preman. Tapi yang lewat antum, Masya Allah mengaji pakai peci putih, pakai apa? Ini lewat begitu aja, orang beda pandangannya. Kos kebedobong palit sia cenah. Iya betul Pak, memang betul di masyarakat kita itu terdengar ke telinga saya. Iya, ini orang kayak kedebong palit, tuh kan kedebong palit. Kedebong itu batang pohon pisang hanyut di sungai, lewat aja gitu. Iya. Iya. Tapi antum setidaknya berucap assalamualaikum, senang mereka. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Apalagi dengan senyum. Iya. Mereka pun akan lebih senang. Iya. Lewat saja antum katakan assalamualaikum, mereka akan menghormati Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ya akhi ya, tolong sikap gulu itu kita copot. Ya, kita berusaha untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita, dalam akidah kita, dalam muamalah kita, dan dalam segala macam aspek kehidupan kita ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Perusak yang keempat, kebalikannya persis. Sikap tafrid, meremehkan.
meremehkan ilmu yang telah Anda ketahui, meremehkan ilmu, sunnah dan yang lainnya. Akhirnya apa? Terutama para ustadz, ya akhi, dosa yang dilakukan oleh ustadz itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh murid. Kenapa? Karena ustadz itu adalah panduan. Ketika murid melihat ustadznya begitu, lah ustadznya begitu. Ustadznya aja begitu kok, mana juga bisa kan begitu. Akhirnya jadi sebuah panutan, subhanallah. Makanya kata Ibnu Qudamah, dosa yang kecil itu bisa jadi besar kalau yang melakukannya seorang ulama yang menjadi panutan manusia. Iya Pak. Iya. Ustadz nonton Euro, wah, turut gol gitu kan. Muridnya melihat, wih, nimbrung sama Ustadz. Terus besok ketemu, Masya Allah kemarin saya nonton bola bareng sama Ustadz. Oh, jadi boleh ya? Jadi akhirnya disunnah. Hujah, ada buktinya Ustadz nonton Euro kok. Gak bagus Pak. Sikap tafrid, sikap meremehkan. Kurangnya kita mengamalkan ilmu itu akibat daripada sifat tafrid. Apalagi menuduh, memvonis, hati-hati Pak. Iya. Ya sahih akhal Islam azani Allah. Makanya kata Rasulullah apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam muqaddimahnya, kafa bil mar'i ithman wa fi riwayatin kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu dusta dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Semua yang didengar langsung sampaikan. Apalagi yang main bebek. SMS masuk, langsung sampaikan. Ada hadis masuk, wah hadisnya bagus nih, share ke teman-teman. Udah gitu baru diberitahu hadisnya palsu, aduh sudah saya share. Nah kan, siapa yang mau nanggung dosa? Makanya Pak, ya berita-berita itu hendaknya kita saring dulu. Ada berita terkadang betul berita itu, tapi tidak baik kalau disampaikan. Ada berita terkadang kita tidak tahu apakah betul atau tidak. Makanya kata para ulama, tidak setiap yang kamu ketahui boleh kamu sampaikan kepada setiap orang. Tidak. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita ini kurang hati-hati untuk mendengar isu-isu yang sampai ke telinga, apalagi dunia maya, di dunia internet, untuk menjatuhkan orang itu mudah sekali. Betul tidak? Mudah semudah-mudahnya Pak. Ya pernah terlihat di internet ada seseorang yang gambarnya persis Syekh bin Baz sudah, tapi suaranya bukan suara Syekh bin Baz. Iya. Mudah didubbing aja kan sama dia. Untuk menjatuhkan orang tuh di dunia internet itu mudah. Makanya antum jangan menjadi orang-orang yang seperti tong sampah. Mudah menerima kabar di internet, ada kabar begini, akhirnya berdasarkan kabar yang ada di internet itulah antum kemudian yang menegakkan wala dan bara. Na'udzubillah. Bukankah Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Anda suka tidak? Anda jatuh kepada keburukan. Tidak suka? Baik, Anda pun jangan suka orang lain jatuh kepada keburukan ya akhi.